dengan Malaysia dan juga Vietnam, Apple masih enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Langsung saja saya akan bertanya dengan Kang Hendra dan juga Mas Demis yang sudah bersama dengan kami. Langsung saja pertanyaannya, Malaysia itu lokasinya nggak jauh loh dari kita. Sebelahan langsung. Vietnam juga secara ekonomi juga bisa dikatakan nggak jauh-jauh banget. Kita juga bersaing begitu secara industri dengan Vietnam. Tapi kenapa sih akhirnya kita kalah jauh kalau kita bicara berkaitan dengan FDI itu tadi yang disebutkan oleh Pak Bambang. Seakan-akan perusahaan-perusahaan besar multinasional seperti misalnya iPhone, kemudian kalau kita mundur sedikit kemarin ada Tesla, kok kayak ragu-ragu dan bahkan bisa dikatakan enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Apa faktornya yang bikin Apple nggak mau berinvestasi di Indonesia? Silakan Kang. Ya, terima kasih Dina. Jadi memang ini isu yang seperti menahun ya, hampir mungkin selama 10 tahun isu soal Apple atau investor-investor yang kakap untuk bidang teknologi memasuki Indonesia itu seperti kayak jadi wacana, setelah itu menghilang lagi kan. Kita ingat 10 tahun lalu itu ada Foxconn 2014, itu rencananya kan akan membangun komponen-komponen yang masuk Apple kan. Tapi kenyataannya lagi-lagi mentok ke hal-hal yang sifatnya mendasar seperti masalah lahan, soal masalah insentif-insentif segala macam, perpajakan termasuknya. Akhirnya sampai sekarang pun ekosistem industri kita tuh akhirnya nggak tercipta secara maksimal, akhirnya berpengaruh ke investasi gitu loh. Nah, tadi Pak Bambang bilang bahwa memang ada masalah soal masalah perizinan, kepastian hukum. Nah, itulah memang PR dasar yang memang harus segera dibenahi sih sama pemerintah gitu, yang sudah bertahun-tahun belum maksimal dikerjakan gitu sih. Jangankan perusahaan multinasional begitu yang dari luar yang memang tidak familiar dengan lingkungan yang terjadi di Indonesia, lingkungan usaha atau budaya usaha di Indonesia, bahkan pengusaha lokal pun mengeluhkan hal yang sama, yaitu berkaitan dengan konsistensi dari aturan pemerintah, insentifnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, batasannya seperti apa. Konsistensinya ini dipertanyakan dan juga menjadi masalah bagi industri. Hanya di dalam negeri saja dimasalahkan, apalagi untuk menarik dari luar negeri. Tanggapannya Mas Demis bagaimana? Iya, soal permasalahan perizinan, terutama lahan ya. Berbeda dengan investasi di bursa kan, investasi langsung dalam bentuk pabrik, dalam bentuk fisik, yang penting lahan. Kalau misalnya soal lahan aja mereka kadang-kadang, oh pasti nggak nih lahannya, ada nggak lahannya, cara ngirim barangnya kayak gimana, itu juga pasti bermasalah buat mereka. Ya ini udah sebenarnya masalah klasik sih. Dan kalau nggak bener-bener butuh, jadi orang nggak investasi kan. Ini dia yang sebenarnya dengan kemunculan Malaysia, terutama dengan kemunculan Vietnam yang ternyata bisa jadi alternatif, artinya mereka jadi yang nggak terpaksa banget investasi di Indonesia. Ini dia yang mungkin harus diperhatikan lebih lanjut ketika kita menarik dengan setengah paksaan. Faktor-faktor lain juga harus ditingkatkan agar ya kalau bisa ya nggak usah dipaksa gitu. Ini menarik gitu, dipaksa-paksa gitu kesannya ya. Makanya akhirnya keluar narasi bahwa Apple maunya ininya bikin pabriknya AirTag, artinya bukan produk flagshipnya dari iPhone. Padahal kan permintaan kita adalah iPhone 16 ini memenuhi TKDN gitu. Dan bukannya perusahaan-perusahaan multinasional ini nggak tertarik loh untuk kita. Kalau kita ingat Elon Musk sudah main ke Bali begitu. Sudah bertemu langsung oleh presiden pada saat itu Joko Widodo. Kemudian kemarin CEO Nvidia udah makan di Blok M Gultik. Bukannya nggak tertarik, mereka sudah datang. Tapi kenapa akhirnya end up investasinya masuk ke negara tetangga kita Malaysia? Kita